anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam sapaan akhir pekan dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, menutup seluruh aktivitas, pekerjaan, rutinitas kita dalam satu pekan ini, dan esok hari kita akan masuk dalam pekan yang baru. Dan untuk itu, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dalam syukur kita di akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirman-Lah. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah judul perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa-oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah pengenalan akan Kristus. Dan menjadi landasan Alkitab atau nats perenungan kita pada saat ini adalah surat Petrus yang kedua pasal 1 ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa-oma, dan anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lihat bersama bahwa di dalam ayatnya yang ke-8 ini dikatakan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Lalu kemudian dikatakan maka kamu akan giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apa itu yang dimaksud dengan semuanya? Apa yang harus ada dalam diri kita? Semuanya, sehingga kita memiliki pengenalan akan Yesus Kristus. Tetapi persoalan kita adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang paling utama adalah apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Nah, itu dia. Hal ini penting untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, maka masing-masing orang akan mengatakan, oh iya, saya sudah mengenal Yesus. Dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan, dia adalah Rabi, dia adalah Guru saya, dia adalah contoh teladan, dia adalah panutan saya. Ada berbagai macam versi yang bisa orang kemukakan untuk menyatakan bahwa ia sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah cukup dengan mengenal dan mengetahui Tuhan Yesus Kristus itu sudah cukup? Bagian Alkitab dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8 ini misalnya dia berbicara tentang pengenalan. Dalam kitab ini, dalam kitab asli perjanjian baru berbahasa Yunani, kata pengenalan itu tertulis dengan kata epignosis yang memiliki arti pengetahuan yang tepat dan benar. Jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengenal, tetapi tahu dan kenal secara tepat dan benar. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, ini yang mau diajarkan dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mengetahui, kita mengenal dengan tepat dan benar. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8,
Maka apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dimaksudkan dengan semuanya di sini? Jadi kalau engkau memiliki semuanya itu, maka engkau akan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang tepat dan benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan semuanya itu. Mari kita lihat ayat 5. Di sana pertama dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, ini yang pertama. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian dalam iman itu kita harus menambahkan kebajikan. Apa itu kebajikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kebajikan itu adalah jalan pikiran, perasaan, dan tindakan atau seluruh perilaku kehidupan kita itu haruslah tercermin sebagai perilaku yang bermoral. Artinya sesuai dengan nilai-nilai aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu dia. Jadi bukan sekedar beriman kepada Yesus Kristus, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Tidak sampai di situ. Tetapi iman itu juga harus tercermin dalam perilaku kehidupan kita, keseharian kita. Maka tindakan, perkataan, perbuatan, cara kita berpikir itu semua bermoral dan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu yang pertama dulu yang harus kita miliki. Lalu kemudian yang kedua di sana juga dikatakan bahwa setelah kebajikan, maka engkau juga harus memiliki kebajikan akan pengetahuan. Nah ini dia, pengetahuan, knowledge, pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita harus memiliki pengetahuan, sekali lagi, yang tepat dan benar. Jadi pengetahuan itu pun dapat dikatakan bahwa pengetahuan yang bermoral, bukan pengetahuan yang asal-asalan, tetapi pengetahuan yang bersumber pada Alkitab, kita Perjanjian Lama dan kita Perjanjian Baru. Engkau harus menambahkan imanmu tentang pengetahuan itu. Yang ketiga, dia berbicara tentang pengetahuan penguasaan diri. Nah ini dia, self control. Bapak Ibu dan saudara-saudara, penguasaan diri ini sangat penting karena kita tahu bahwa sebagai manusia kita memiliki keinginan dalam pikiran, dalam hati. Kita memiliki keinginan-keinginan, dan oleh sebab itu dalam kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka juga harus terlihat, juga tercermin dalam kehidupan kita bahwa ada penguasaan diri, ada self control, sehingga keinginan-keinginan yang tumbuh di dalam diri kita itu keinginan-keinginan yang tidak bertabrakan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Keinginan-keinginan yang bertumbuh di dalam diri kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan berikutnya juga di sana dikatakan tentang ketekunan. Penguasaan diri akan ketekunan. Apa maksudnya di sini? Ketekunan yang seperti apa? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kata ketekunan di sini adalah mau menggambarkan tentang ketabahan, keteguhan, dan daya tahan diri kita dalam hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa ketabahan, keteguhan, dan daya tahan diri kita dalam beriman kepada Yesus Kristus, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai ancaman, godaan, cobaan, penderitaan, kesengsaraan, maka kita harus tekun, kita harus tabah, kita harus teguh, kita harus memiliki daya tahan untuk tetap memegang teguh iman percaya yang ada di dalam diri kita. Itu yang harusnya terjadi di dalam kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena jangan sampai kita katakan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus, tetapi dalam satu situasi tertentu, dalam satu kejadian dan peristiwa tertentu, kehadiran kita, lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat mungkin kita merasa enggan, merasa malu mengakui iman percaya. Kita ingat, firman Tuhan juga ajarkan dan mengingatkan kepada kita, barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Allah Bapa. Nah ini dia, ingat baik-baik bagian firman Tuhan ini. Oleh sebab itu kita membutuhkan ketekunan, keteguhan, ketabahan, daya tahan iman percaya kita. Artinya sekalipun penderitaan dan pergumulan itu datang dalam hidup kita, kesengsaraan itu datang di dalam hidup kita, oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus, tetap pegang teguh iman percaya. Selanjutnya, ketekunan, dalam ketekunan akan kesalehan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kesalehan ini berbicara tentang perilaku kehidupan atau sikap hidup peribadahan kita. Bagaimana di dalam menjalani kehidupan kita ini orang mengenal bahwa kita adalah orang yang beribadah dan menyembah kepada Allah di dalam Kristus Yesus.
Ini juga harus terlihat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bilang kita beriman kepada Yesus Kristus, tetapi beribadah tidak pernah, berdoa tidak pernah, baca Alkitab apalagi. Oke, ibadah tapi jarang-jarang, berdoa hanya doa makan, percuma saja. Berdoa dalam kehidupan, firman Tuhan bahkan ajaran secara tradisi juga mengajarkan kepada kita, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Oleh sebab itu, ketika engkau berhenti berdoa, maka matilah engkau sebagai orang percaya. Nah, itu logikanya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau sudah jarang beribadah, kalau hari ini engkau jarang berdoa, jarang baca Alkitab, maka firman Tuhan mau katakan untuk mengenal Yesus, maka harus engkau menambahkan imanmu itu dalam kesalehanmu. Dan kesalehanmu itu adalah ketika engkau setia untuk beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan di dalam hidupmu. Dan itu semua tercermin lewat perilaku hidupmu. Dan yang terakhir, bagian ini mau menyatakan tentang kasih. Kasih kepada sesama kita manusia, kepada saudara-saudara seiman, kepada sesama ciptaan Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan, lewat 2 Petrus pasal 1 ini, maka kita mau diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita. Sekali lagi, jangan hanya mengatakan kita beriman, tetapi dalam kehidupan kita tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, engkau harus peduli, engkau harus care, engkau harus memiliki kasih dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika engkau berjumpa dengan mereka yang lapar, beri mereka makan. Ketika engkau berjumpa dengan mereka yang berduka, topang mereka dan hibur mereka. Ketika engkau berjumpa dengan mereka yang membutuhkan uluran tanganmu, membutuhkan pertolonganmu, lakukan itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh damai sejahtera. Dan itu adalah cerminan daripada iman, percaya. Nah, itu dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita dan terlihat, termasuk di dalamnya juga penguasaan diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan demikian ketika itu kita miliki dan kita tambahkan semua itu dalam iman, firman Tuhan katakan, maka engkau akan berpengetahuan yang tepat dan benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus mengenal kita? Nah, ini dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus mengenal kita? Nah, ini penting Bapak Ibu. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 14, saya ingin bacakan buat kita semua. Firman Tuhan di sana mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Wow, luar biasa. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tahu, dia kenal domba-dombanya. Kata mengenal di sini, aku mengenal domba-dombaku. Kata mengenal di sini terjemahan dari bahasa Yunani ginosko yang memiliki arti mengetahui, merasakan, memahami. Artinya, dia bukan sekedar kenal, tetapi dia juga mengetahui tentang diri kita pribadi lepas pribadi. Dia tahu, Yesus tahu tentang diri kita pribadi lepas pribadi. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan, apakah itu sukacita, dukacita, pergumulan, persoalan yang dalam hidup kita. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, dia memahami segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita. Dia pahami dengan baik dan dengan benar, dengan tepat. Tuhan Yesus memahami semua apa yang kita jalani dan apa yang kita alami di dalam hidup ini. Dia tahu semua. Jadi Yesus sendiri bukan sekedar kenal, tetapi dia mengetahui, dia turut merasakan, dan dia memahami diri kita. Sebaliknya, sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan saja hanya sebatas diajarkan untuk tahu dan mengenal, tetapi lebih jauh lagi daripada itu, kita harus mengenal dan mengetahui secara tepat dan benar siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di akhir minggu ini saya percaya kita semua diberkati dan kita semua akan semakin mengenal siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, ingat firman Tuhan tadi, tambahkanlah itu di dalam iman, percaya, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Tambahkan itu di dalam iman, percaya, maka engkau akan mengenal dan mengetahui dengan tepat dan benar siapa sesungguhnya Tuhan yang adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat semakin mendalam mengenal Tuhan Yesus. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Di tengah pengenalan kami akan Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mungkin seringkali kami banyak berbuat, berkata, dan berpikir yang keliru dan salah. Oleh sebab itu kami mohon ampunkan dosa dan kesalahan kami. Biarlah lewat firman ini kami semakin diteguhkan dan kami semakin giat untuk belajar mengenal Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam menjalani akhir pekan ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Opa, Oma, Bapak, Ibu, anak cucu, keluarga semua Tuhan berkati. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bergumul diberi jalan keluar, bahkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua disembuhkan. Syukur kami kepada-Mu ya Allah. Bahkan secara khusus juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kuasa kasih Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Angel Wayong yang saat ini sedang berada dalam perobatan. Tuhan memberkatinya dalam segala sakit penyakit, ia boleh dipulihkan dan ia disembuhkan. Demikian juga Bapak Isa Kutubesi, Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan saudara kekasih kami juga, kolega kami yang memiliki saudara yang saat ini juga sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam Makassar, Tuhan juga yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemuliaan itu terjadi. Syukur kami kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.